Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa atas berkat telah memberikan kita kesehatan, kesempatan kepada kita semua untuk mengikuti kegiatan belajar secara daring pada hari Kamis tanggal 9 bulan September tahun 2021. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah berdoa terlebih dahulu. Silakan Ananda Alicia Vega untuk memimpin doa. Marilah kawan-kawan, sebelumnya kegiatan belajar dimulai. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, baik. Apa kabar anak-anak? Baik, sehat Pak. Alhamdulillah. Kabar Bapak begini. Alhamdulillah, kabar Bapak sehat. Jadi di era sekarang ini, masa pandemi, kita harus mematuhi protokol kesehatan pemerintah dan terapkan 5M ya. Nah, selanjutnya anak-anak agar menyiapkan buku, alat tulis, dan mohon audio itu dimatikan apabila tidak diperlukan. Oke, selanjutnya anak-anak kalian harus mengisi absensi terlebih dahulu di WA Group ya, di kelas 11 IPS 2. Oke, anak-anak, Bapak akan menayangkan slide PPT berikut ini. Oke, baik. Kalau anak-anak perhatikan di slide tersebut, itu ada gambar. Nah, berikan analisamu tentang tokoh ini. Ya, silakan Melati Artikasari. Alfonso de Albuquerque, Pak. Ia adalah Panglima Angkatan Laut terbesar yang dimiliki Portugis. Oke, bagus ya. Oke, selanjutnya ada gambar berikut ini yang kedua. Nah, jelaskan mengenai jalur kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara. Di sini Bapak menayangkan peta ya. Coba siapa yang bisa menjelaskan ini? Silakan ya, Zahira ya, silakan. Perjalanan Vasco da Gama dimulai melalui rute Tanjung Harapan, Afrika. Mereka selanjutnya menuju Lautan Hindia sampai ke pantai barat. Selanjutnya, ekspedisi dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque. Layanan Alfonso de Albuquerque akhirnya sampai di Malaka, kawasan barat Nusantara, Pak. Oke, baik. Luar biasa ya. Ini saya telah memberikan kepada kalian pada hari sebelumnya itu handout ya, berupa materi. Jadi di sini saya lihat pemahaman kalian mengenai materi ini sudah cukup baik ya, tapi Bapak akan memberikan materi. Nah, untuk materinya judul hari ini yaitu kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Oke. Oke, anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kegiatan belajar hari ini, satu, peserta didik setelah membaca teks dan eksploitasi internet diharapkan dapat menjelaskan perjuangan bangsa Indonesia di berbagai daerah dalam melawan kolonialisme dan imperialisme Portugis di Indonesia. Yang kedua, setelah membaca teks dan eksploitasi internet, peserta didik dapat membandingkan perlawanan para pejuang di Kesultanan Aceh dengan Kesultanan Ternate dan Tidore terhadap Portugis. Yang ketiga, setelah membaca teks dan eksploitasi internet, peserta didik dapat menyimpulkan perjuangan perlawanan para tokoh Kesultanan Aceh dengan Kesultanan Ternate dan Tidore terhadap penjajahan Portugis di Nusantara. Kemudian yang keempat, setelah membaca teks dan eksploitasi internet dengan aktivitas pembelajaran diskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil presentasi hasil diskusi dalam bentuk lembar kerja pada perlawanan para pejuang Nusantara terhadap penjajahan Portugis. Yang kelima, setelah membaca teks dan eksploitasi internet melalui pembelajaran diskusi,
peserta didik dapat membuat laporan hasil analisis berupa kesimpulan mengenai perlawanan para pejuang Nusantara terhadap Portugis. Oke. Baik, Bapak teruskan. Ini peta konsep yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini, yaitu awal kedatangan bangsa Portugis ke Nusantara, kemudian bisa kita lihat perlawanan rakyat atas kedatangan bangsa Portugis ke Malaka. Kemudian yang kedua perlawanan rakyat atas kedatangan bangsa Portugis ke Aceh. Kemudian yang selanjutnya perlawanan rakyat atas kedatangan bangsa Portugis ke Ternate dan Tidore. Baik anak-anak, kita ke materi. Pada tahun 1487, Bartolomeus Dias mengitari Tanjung Harapan dan memasuki perairan Samudra Hindia. Dan pada tahun 1498, Vasco da Gama sampai di India. Namun orang-orang Portugis ini segera mengetahui bahwa barang dagangan hendak mereka jual tidak dapat bersaing. Maka karena itu mereka sadar harus melakukan peperangan di laut untuk mengukuhkan diri ya. Nah, kemudian tadi temanmu telah membaca ya dan menjelaskan dengan melihat gambar, ini adalah Alfonso de Albuquerque ya. Ia adalah panglima angkatan laut terbesar Portugis. Jadi tahun 1503 Albuquerque ini berangkat menuju India. Tahun 1510 sasaran yang paling penting adalah menyerang ujung timur perdagangan Asia di Maluku. Kemudian Raja Portugis mengutus Diogo Lopes de Squeira untuk menekan Malaka. Ini menjalin hubungan persahabatan dengan penguasanya dan menetap di sana sebagai wakil Portugis di sebelah timur India. Nah, pada mulanya ya disambut dengan baik oleh Sultan Mahmud Shah tahun 1488 sampai 1528. Tetapi kemudian komunitas dagang internasional yang ada di kota itu meyakinkan Mahmud bahwa Portugis merupakan ancaman besar baginya. Nah, kemudian akhirnya Sultan Mahmud melawan Squeira, menawan beberapa orang anak buahnya dan membunuh beberapa yang lain. Nah, kemudian dia mencoba menyerang 4 kapal Portugis, tapi keempat kapal tersebut berhasil berlayar ke laut lepas. Ya. Pada bulan April 1511, Albuquerque ini melakukan pelayaran dari Goa Portugis menuju Malaka dengan kekuatan kira-kira 1.200 orang dan 17 buah kapal. Nah, akhirnya Malaka ditaklukkan oleh Portugis. Albuquerque menetap di Malaka sampai bulan November 1511. Dan selama itu dia mempersiapkan pertahanan Malaka untuk menahan setiap serangan balasan oleh orang-orang Melayu. Kemudian kedatangan Portugis di Kesultanan Aceh. Aceh yang tadinya berupa pelabuhan kecil, tumbuh menjadi titik perdagangan yang kuat. Nah, tak senang dengan hal ini, Portugis berusaha menguasai Aceh. Aceh melawan Portugis hingga abad ke-17. Kemudian Aceh menjadi sangat kuat ketika dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Ya. Aceh mendapat bantuan dari Turki, Persia, dan Gujarat. Kemudian kedatangan bangsa Portugis ke Ternate dan Tidore. Nah, keberhasilan Portugis mendorong bangsa Eropa untuk ikut mencari untung di kawasan Asia jika Portugis ini memusatkan perhatiannya di Ternate. Namun ya negara Eropa yang lain, Spanyol lebih tertarik bersekutu dengan Tidore. Ini terjadilah persaingan antara Portugis dan Spanyol di kawasan Maluku ya. Nah, Spanyol kemudian membangun benteng di Tidore. Ya, kemudian pembangunan benteng ini semakin memperuncing persaingan persekutuan Portugis dan Ternate dengan Spanyol dan Tidore. Kemudian akhirnya tahun 1527 terjadilah pertempuran antara Ternate dengan bantuan Portugis dan Tidore dengan bantuan Spanyol. Nah, kemudian Tidore dapat direbut oleh persekutuan Ternate dan Portugis. Kemudian Portugis dan Spanyol akhirnya menyadari kerugian tersebut ya. Sehingga akhirnya tahun 1534 mereka membuat perjanjian Saragossa. Isinya itu pertama Maluku menjadi daerah pengaruh dari kegiatan Portugis. Yang kedua, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan diri di Filipina. Nah, dengan adanya perjanjian ini, Portugis semakin kokoh di kedudukannya di Maluku. Oke, anak-anak.
kita ke lembar kerja. Di lembar kerja ini ada 2 pertanyaan yang perlu kalian jelaskan dan kalian analisis, ya. Itu sebelum kita mengerjakan lembar kerja, anak-anak kita berdiskusi. Diskusi ini diskusi kelas, ya. Nanti Bapak pandu diskusinya. Adapun aturannya sebagai berikut. Ya, pertama diharapkan kalian dapat menjawab, ya, lembar kerja yang dapat saya bagikan tadi dengan baik dan jujur. Kemudian anak-anak juga harus, ya, menghargai pendapat temanmu yang mengemukakan pendapat, ya. Kemudian nanti kalian menjawab di LKPD yang telah Bapak sediakan. Kemudian selanjutnya anak menganalisis beberapa informasi, ya, yang anak-anak temukan. Boleh nanti melalui buku, paket kalian, boleh nanti melalui handout yang saya bagikan, boleh nanti melalui jurnal yang ada di internet, ya. Boleh itu kalian pakai untuk sebagai sumber materi. Kemudian selanjutnya kalian membacakan dan mendiskusikan hasil jawabannya, ya. Kemudian kalian simpulkan. Selanjutnya anak-anak yang lain yang tidak aktif itu, ya, dia harus aktif sebagai pendengar. Karena hasil LKPD ini akan nanti dibuat kesimpulan, ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan nanti dikumpulkan di WA Group. Nah, anak-anak nanti hasilnya itu akan Bapak nilai di rubrik penilaian diskusi, ya. Oke, anak-anak, apakah sudah siap untuk mengerjakan LKPD ini? Siap, Pak. Oke, baik. Nanti Bapak kasih waktu sekitar 2-4 menit untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik ini. Kemudian untuk menjawab, ya, pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Silakan dimulai. Ini kelihatannya Suci masih aktif, ya. Desi juga masih mengerjakan. Jadi Bapak lihat, ya, hasilnya. Di grup kelas, ya. Oke, Bapak tunggu hasilnya. Oh, oke. Ini absen tadi, ya. Kegiatan belajar kita tadi. Ada 11 siswa. Oke, baik. Silakan anak-anak nanti dikirim ke grup kelas 11 IPS 2 ini, ya. Ada yang sudah selesai? Silakan anak-anak. Melati Artika. Baik, Bapak, Ya. saya akan menjawab. Pada tahun 1487, Bartolomeus Dias mengitari Tanjung Harapan dan memasuki perairan Samudra Hindia. Kemudian dilanjutkan pelayaran oleh 1494. Vasco da Gama sampai di India. Melihat perdagangan di Asia sangat menggairahkan. Terima kasih. Oke, bagus, ya. Luar biasa. Tadi Melati Artika Sari telah menjawab pertanyaan yang pertama. Selanjutnya ada yang ingin menambahkan, anak-anak, mengenai pertanyaan awal kedatangan bangsa Portugis ini? Silakan. Ini ada Desi, ya. Nah, silakan Desi Melati untuk menambahkan jawaban dari Melati tadi. Silakan. Baik, Pak, saya menambahkan awal kedatangan Portugis, kemudian pelayaran dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque, yaitu sebagai Panglima Angkatan Laut Portugis yang disegani. Pada tahun 1510, merencanakan mendominasi perdagangan laut di Asia. April 1511, Albuquerque melakukan pelayaran dari Goa Portugis menuju Malaka dengan kekuatan kira-kira 1.200 orang dan 17 buah kapal.
dan Malaka akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Portugis. Kasih. Oke, baik ya. Tadi Desi Melati sudah menjawab ya dan menambahkan jawaban tadi sebelumnya Melati Artikasari ya. Kemudian anak-anak ada lagi yang ingin menambahkan mengenai pertanyaan pertama ini, yaitu menjelaskan awal kedatangan bangsa Portugis di Nusantara dan kedatangannya di Kesultanan Malaka. Oke, silakan. Di sini Lira Suci ya, Lira Suci, silakan untuk menjawab. Pihak Malaka terhambat oleh pertikaian antara Sultan Ahmad yang baru saja diserahi kekuasaan atas negara namun dibunuh oleh atas perintah ayahnya karena dianggap berkhianat. Albuquerque menetap di Malaka sampai bulan November 1511 dan selama itu dia mempersiapkan pertahanan Malaka untuk menahan setiap serangan balasan orang-orang Melayu. Oke, baik ya. Lira Suci sudah menjawab. Luar biasa ya. Kita kasih aplaus anak-anak ya. Luar biasa. Oke, baik. Selanjutnya ada tiga ya. Ada tiga tadi temanmu telah menjawab pertanyaan pertama ini. Yaitu tadi yang pertama Melati Artikasari, kemudian Desi Melati, yang ketiga adalah Lira Suci. Nah, ini sudah sangat jelas dan sangat lengkap ya. Pertanyaan kedua ini anak-anak membandingkan perlawanan rakyat di Kesultanan Aceh dengan Kesultanan Ternate dan Tidore terhadap bangsa Portugis. Nah, itu ya sudah saya tampilkan di LKPD juga. Ini pertanyaannya. Oke. Silakan untuk mengangkat tangan atau mengaktifkan audionya ya. Di sini ada Nabila Meulidia ya. Silakan untuk menjawab pertanyaan kedua dari lembar kerja yang kita bahas sekarang. Silakan. Saya Pak, bentuk melawan Kesultanan Aceh yaitu berjuang secara heroik. Portugis berusaha menguasai Aceh. Aceh melawan Portugis hingga abad ke-17. Di bawah kepemimpinan Raja pertama Sultan Ali Muhammad Shah 1514 sampai 1530. Aceh berhasil menyerangkap kapal-kapal Portugis meriam. Masa Sultan Awal bin Riyad Shah 1537 sampai 1608. Portugis bekerjasama dengan memusuh Kesultanan Aceh yakni Kesultanan Johor. Aceh dengan Mariam yang memiliki banyak dari Portugis menaklukkan daerah-daerah di sekitar melalui dari Fidi, Delhi, Pedir, Pasai hingga wilayah kekuasaan Johor. Sedangkan pada kedatangan Portugis ke Ternate dan Tidore, Portugis berusaha memanfaatkan permusuhan antara Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Portugis dekat dan bekerjasama dengan Kesultanan Ternate, sedangkan Spanyol dekat dan bekerjasama dengan Tidore. Portugis memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil simpati rakyat dan Kesultanan Ternate, dan hal tersebut berhasil sehingga muncul persaingan antara Portugis dan Ternate melawan Spanyol dan Tidore. Oke, luar biasa ya. Kita kasih aplaus ya. Luar biasa. Nabila Meulidia sudah menjawab ya. Oke, Nana. Untuk selanjutnya ya ada kira-kira anak-anak yang ingin menambahkan jawaban dari Nabila Meulidia tadi. Silakan. Saya Pak Desi. Ya, di sini Desi ya. Silakan Desi untuk menambahkan. Baik Pak, saya akan menambahkan sedikit. Perlawanan yang dilakukan Kesultanan Aceh dan rakyat sangat terlihat bahwa Aceh sangat tidak suka dengan kedatangan
Portugis dan monopoli perdagangan, sehingga perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis berperang secara langsung, sporadis. Itu memanfaatkan kedatangan Portugis dan Spanyol untuk menundukkan dan mengalahkan kesultanan saingannya antara Ternate dan Tidore, sehingga Ternate bekerja sama dengan Portugis, baik kekuatan kesenjataan dan monopoli perdagangan, dan begitu juga sebaliknya antara Spanyol dan Kesultanan Tidore. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Desi tadi telah menambahkan jawaban lembar kerja yang kedua. Oke, anak-anak, diskusi kita ini semakin menarik ya. Ada lagi yang ingin menambahkan dari jawaban-jawaban temanmu yang sebelumnya? Silakan. Saya, Pak. Ya, ini namanya siapa? Suci Lestari. Suci Lestari ya. Silakan Suci Lestari untuk menambahkan jawaban dari temanmu sebelumnya. Dari hasil analisa saya, dari jawaban teman-teman di atas, perbandingan dari perlawanan rakyat dari Kesultanan Aceh berupaya untuk mengusir kedatangan Portugis dan memusnahkan monopoli perdagangan di kawasan Aceh yang dilakukan oleh Portugis, sekalipun dengan kemampuan Kesultanan dan rakyat Aceh saja. Sedangkan perlawanan Kesultanan Ternate dan Tidore yaitu memanfaatkan kedatangan Portugis dan Spanyol untuk kepentingan menguasai wilayah baik Ternate maupun Tidore. Selanjutnya, Spanyol membangun benteng pertahanan di Tidore. Sekian, Pak. Oke, baik anak-anak, kita kasih aplaus kembali ya pada teman-temanmu tadi, Suci Lestari ya. Wah, luar biasa ya. Oke, anak-anak, ini semakin baik diskusi kita ya. Ada lagi yang ingin menambahkan dari jawaban teman-temanmu sebelumnya? Silakan. Saya, Pak. Oke, ini Nabila ya. Nabila Maulia kembali. Wah, luar biasa. Silakan Nabila. Baik. Akan menambahkan situasinya pada Kesultanan Ternate dan Tidore. Pada tahun 1527 terjadinya Ternate dengan Portugis dan Tidore dengan bantuan Spanyol. Pertempuran tersebut dinamakan Ternate yang bekerja sama dengan Portugis dan benteng yang dibangun Spanyol dapat dikuasai. Hal tersebut ternyata disadari oleh Portugis. Spanyol mereka telah banyak menelan kerugian dan peralatan oleh Ternate dan Tidore. Portugis dan Spanyol pada tahun 1534 perjanjian itu bernama Sangrojasa yang satu. Maluku menjadi wilayah kekuasaan Portugis. 2. Spanyol harus meninggalkan dan memuaskan wilayah kekuasaannya di Filipina. Terima kasih. Oke, baik. Sepertinya sangat jelas dijawab temanmu pada lembar kerja ya. Jadi yang belum aktif diskusi klasikal ini silakan untuk minggu depan ya untuk lebih aktif. Dan dari lembar kerja yang kalian buat, yang kalian gabungkan agar dibuat slide presentasi nanti ya untuk menunjang hasil tugas presentasi keterampilan dan nanti kumpul di grup WA. Oke anak-anak. Untuk selanjutnya, kalian mengerjakan soal tes umpan balik di Google Formulir. Ya, nanti Bapak beri waktu ya 1 sampai 2 menit ya untuk mengerjakan ya. Google Formulir ini Bapak buat. Itu ketika kalian selesai mengerjakan nanti nilainya akan langsung keluar ya. Oke, anak-anak silakan untuk dikerjakan. Baik, Pak. Oke, silakan. Alicia, Desi, Suci, Lestari, ini masih mengerjakan ya. Gina, Aika,
Masih ada waktu. Kerjakan dengan baik ya. Oke, sepertinya ini sudah ada yang masuk. Bapak lihat dulu. Wah, ini sudah dikerjakan semua ya. Ini ada 12. Ada 12 temanmu yang sudah mengerjakan ya. Ini sudah mayoritas semuanya gitu ya. Oke. Oke ya. Ini soalnya ya. Oke. Oke, baik. Di sini oke. Poin totalnya. Ini hasil jawabannya. Oke. Ya, Bapak lihat ini, Bapak perhatikan. Ini sudah mulai baik ya hasil jawabannya. Oke, betul. Ini betul juga. Oke. Oke. Oke, anak-anak. Oke, luar biasa hasil jawaban kalian. Sekarang Gina dapat nilai berapa, Nak? Nilai dalam mengerjakan tes umpan balik tadi? 100, Pak. Gina mendapat nilai 100. Wah, luar biasa ya. Kemudian Aika, berapa nilainya Aika? Dapat 100, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Suci, bagaimana nilainya Suci? 100, Pak. Wah, oke, baik. Sebelum kita mengerjakan evaluasi, ya, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, ice breaking ini, ya, kalian cukup tepuk tangan saja ya. Kalau saya tepuk tangan, kalian harus tepuk tangan ya, biar kita semangat. Jangan lemes ya, pagi-pagi kok lemes ya. Oke. Siap? Oke, perhatikan Bapak ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tetap saja begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, baik. Luar biasa ya. Oke, baik. Anak-anak ya. Silakan mengerjakan untuk selanjutnya itu adalah evaluasi. Tugas evaluasi ini Bapak kasih waktu itu sekitar 5 menit ya, 5 menit sampai 10 menit. Nanti hasil jawabannya juga dikumpulkan di WA group ya. Nanti Bapak akan lihat hasilnya sampai kegiatan belajar mengajar ini selesai. Untuk kalian kumpulkan. Itu ada 3 pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama itu kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia mempunyai banyak tujuan. Nah, jelaskan analisamu berdasarkan aspek ekonomi, aspek agama, dan aspek perluasan wilayah kekuasaan. Yang kedua, bagaimana perlawanan rakyat Indonesia pada awal kedatangan bangsa Portugis. Dilihat dari perbandingan perlawanan pada Kesultanan Aceh dengan Kesultanan Ternate dan Tidore. Nah, berikan analisamu. Kemudian yang ketiga, berikan hasil analisa dan kesimpulanmu berdasarkan poin-poin penting berdasarkan aspek ekonomi dan politik pada Kesultanan Ternate. Nah, silakan nanti manfaatkan waktu ya sebaik mungkin. Nanti Bapak pantau di WA grupnya untuk selanjutnya sampai materi pelajaran ini selesai, ini harus dikumpulkan. Alicia sepertinya lagi mengerjakan ya. Gina diaktifkan
videonya Suci, video mukanya, gimmicknya diaktifkan nak ya. Lira Suci juga. Gina, audionya dimatikan. Gina Shania. Ini sepertinya Desi lagi mengerjakan, Alicia juga lagi mengerjakan ya. Melati. Desi, Gina, oke, 2 menit lagi nak ya. Nanti Bapak lihat di WA grup hasilnya. Suci lagi mengerjakan, Desi juga, Aika. 1 menit lagi nak ya. Bapak pantau. Oke, sekarang Bapak lihat dulu ya. Sepertinya ada yang sudah mengumpulkan ini. Oh, ini teman-temanmu sudah mengirimkan ya. Di sini Bapak buka. Oh, ini lembar kerja tadi ya. Wah, luar biasa ya, udah selesai. Oke, baik. Kemudian oh, ini masih lembar kerja. Kita lihat juga ada jawabannya. Ini dari Desi. Oke, baik. Terima kasih Desi telah mengumpulkan tugasnya ya di lembar kerja. Oke. Suci, Nabila. Ini seperti masih mengerjakan ya, Desi, Melati. Oke, baik anak-anak, waktu ya telah selesai ya. Nanti anak-anak silakan kumpulkan di WA grup hasil tugas evaluasinya sampai pelajaran ini berakhir. Oke, anak-anak, untuk
kegiatan selanjutnya ya, kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada kegiatan daring hari ini. Oke, anak-anak, siapa yang ingin menyimpulkan pertama kali dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Silakan Gina, Sania, aktifkan itunya Gmail-nya, video Gmail-nya. Lira, Alicia, Nabila, Melati, Desi, ya, Suci, Bunga, Suci Ramadhani, aktifkan video Gmail-nya, ini menghargai kita terhadap teman-teman yang nanti akan menyimpulkan ya materi kita pada hari ini. Oke. Atau Bapak tunjuk langsung ya. Kalau begitu Bapak tunjuk lagi, coba Lira, Suci, Repalina untuk menyimpulkan kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Silakan Lira. Baik, kesimpulan kegiatan pelajaran hari ini menurut saya awal kedatangan bangsa Portugis di Nusantara dan kedatangan Portugis di Kesultanan Malaka dimulai dari Bertamalaus, Dias, Megatari, Tanjung Harapan, dan memasuki perairan Samudra Hindia. Kemudian dilanjutkan pelayaran oleh 1498. Vasco da Gama sampai di India. Kemudian pelayaran dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque, yaitu sebagai panglima angkatan laut Portugis yang disegani. Pada tahun 1510 merencanakan mendominasi perdagangan laut di Asia. Sedangkan kedatangan Portugis di Malaka April 1511, Albuquerque melakukan pelabuhan dari Goa Portugis menuju Malaka dengan kekuatan kira-kira 1.200 orang dan 17 buah kapal, dan Malaka akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Portugis. Oke, terima kasih Lira. Wah, luar biasa ya. Tadi Lira sudah menyimpulkan yang pertama adalah tokohnya ya, yaitu Vasco da Gama. Vasco da Gama ini berlayar sekitar tahun 1498 seperti yang Lira sebutkan tadi ya. Kemudian berlayar Vasco da Gama ini sampai di India. Kemudian pelayarannya dilanjutkan oleh Alfonso Albuquerque, yaitu tahun 1510 ya. Nah, tahun 1511 beliau datang ke Malaka membawa sekitar kekuatan 1.200 orang yang telah disebutkan oleh Lira tadi. Nah, dan Malaka akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Portugis. Baik anak-anak, ada yang ingin menyimpulkan kembali tentang kegiatan belajar mengajar kita? Silakan. Saya Pak Desi. Ya, Desi, silakan. Saya akan menyimpulkan tentang perlawanan Ternate dan Tidore, yaitu perlawanan rakyat Ternate dan Tidore yang memanfaatkan Portugis dan Spanyol untuk menundukkan dan mengalahkan ya saingannya antara Ternate dan Tidore. Pada pertempuran antara Ternate dan bantuan Portugis dan Tidore dengan bantuan Spanyol. Pertempuran tersebut dimenangkan Ternate. Portugis dan Spanyol kemudian mengadakan perundingan pada tahun 1534. Perjanjian itu bernama Saratoga. Kekuasaan Portugis Spanyol harus melupakan wilayah kekuasaan di Filipina. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa ya. Tadi temanmu Desi menjelaskan ya bahwa perlawanan Ternate dan Tidore itu memanfaatkan kedatangan Portugis dan Spanyol.
untuk menundukkan dan mengalahkan kesultanan saingannya, ya. Jadi di sini Ternate bekerja sama dengan Portugis, ya. Tidore bekerja sama dengan Spanyol. Nah, mereka berperang, kemudian dimenangkan oleh Ternate yang bekerja sama dengan Portugis. Tadi temanmu telah menyimpulkan, ya. Dan hal ini disadari, ya, disadari oleh orang Spanyol dan Portugis bahwa ini mengandung kerugian sangat besar. Jadi mereka mengadakan perundingan, ya. Perundingan, nama perundingannya adalah Perundingan Saragossa. Itu pada tahun 1534 yang telah disimpulkan oleh temanmu Desi. Oke, baik, luar biasa anak-anak. Teman-temanmu sudah membuat kesimpulan sangat lengkap. Selanjutnya, Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dalam kegiatan belajar pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, ya. Kemudian patuhi aturan pemerintah di masa pandemi COVID, ya. Salam sehat untuk kalian dan orang tua kalian di rumah, ya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kedatangan bangsa Spanyol di Nusantara. Nah, itu materi kita selanjutnya, ya, pada pertemuan berikutnya. Siapkan buku dan alat tulisnya seperti biasa, ya, pada pertemuan pada minggu depan. Bapak akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, silakan keluar dari Gimit ini satu persatu, silakan.